Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari pertama pemberlakuan larangan mudik lalu lintas di sejumlah ruas jalur mudik tetap saja ramai. Sementara itu aktivitas pemudik juga masih terlihat di Pelabuhan Merak, Banten. Lalu bagaimana informasi terkininya? Selengkapnya akan dilaporkan oleh Sisilia Sinabariba dari Tol Palimanan, Brigadir Satria dari Karawang, dan Valentina Chelsea dari Pelabuhan Banten. Kita ke Sisilia terlebih dahulu. Sisil, bagaimana pantauan lalu lintas di sana saat ini? Apakah terjadi keramaian? Ya, Vera, untuk siang ini dan juga berdasarkan pantauan kami dari pagi tadi untuk arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan Utama yang mengarah ke Jawa Tengah terpantau sepi, hanya didominasi oleh kendaraan jenis truk yang memang masih diizinkan untuk melintas sesuai dengan surat edaran nomor 13 dari gugus tugas penanganan COVID-19. Kami memang masih melihat ada beberapa kendaraan kecil atau kendaraan pribadi yang melintas, namun sejauh ini tetap akan diberhentikan terlebih dahulu oleh pihak petugas yang ada di pos penyekatan gerbang tol Palimanan Utama ini untuk memastikan mereka membawa surat-surat atau sudah memenuhi syarat sesuai dengan SE nomor 13. Penurunan kendaraan memang sudah terjadi terutama sejak diberlakukannya aturan larangan mudik terhitung dari pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Penurunan terjadi cukup signifikan, bahkan tidak terlihat adanya antrean kendaraan maupun antrean untuk proses pembayaran e-tol di gardu tol. Pihak dari pengelola tol pada hari ini juga hanya memberlakukan 25 gardu tol saja dari total 29 tol, dan untuk gardu tol masuk ke gerbang tol Palimanan hanya dibuka 6 gardu tol saja. Jika melihat data yang diberikan oleh pihak pengelola, penurunan sudah terjadi sejak hari pertama atau 1 hari jelang pemberlakuan aturan larangan mudik ini atau pada hari Rabu kemarin. Jika pada hari Selasa atau 2 hari jelang pemberlakuan aturan larangan mudik, angkanya masih cukup tinggi di angka 50.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Palimanan, maka di hari 1 hari jelang pemberlakuan aturan mudik atau pada kemarin menjadi 38.000 atau terjadi penurunan sekitar 12.000 kendaraan. Dan memang untuk saat ini situasi di gerbang tol Palimanan Utama masih sepi, hanya didominasi oleh kendaraan jenis truk pengangkut barang. Vera. Ya, Sisil, dengan mulai berlakunya pelarangan hari ini, bagaimana jalani pemeriksaan kendaraan di sana? Ya, Vera, gerbang tol Palimanan Utama ini merupakan satu dari 9 pos penyekatan yang didirikan oleh pihak dari Kabupaten Cirebon. Memang pos penyekatan sudah didirikan sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat kemarin, dan sampai pukul 9 pagi tadi tercatat masih cukup banyak kendaraan yang masih nekat melakukan perjalanan melalui gerbang tol Palimanan Utama menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Tercatat sudah ada 414 kendaraan yang diberhentikan oleh pihak dari petugas yang ada di 9 pos penyekatan, tidak hanya di gerbang tol Palimanan Utama saja, namun juga di sepanjang jalur arteri Cirebon. Dan dari 414 kendaraan tersebut, 221 kendaraannya diminta untuk putar balik kembali ke wilayah mereka karena terbukti tidak dapat menunjukkan surat-surat, baik itu surat tugas maupun surat keterangan bebas COVID-19 sesuai dengan SE nomor 13. Pihak petugas kemudian langsung meminta mereka untuk putar balik. Selain ada sanksi berupa putar balik jika para pengendara ini masih nekat atau masih kekeh untuk melakukan perjalanan, maka ada denda tambahan, yakni denda sebesar Rp500.000. Tidak hanya di wilayah Kabupaten Cirebon saja, namun juga pos penyekatan setidaknya tersebar di 4 titik di kota Cirebon, sehingga diharapkan ini dapat menjadi perhatian dari masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik dan menahan untuk sementara waktu bersilaturahmi dengan keluarga selama musim Lebaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Untuk sementara demikian, Vera, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Sisil kita ke Brigadir Satria di Karawang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari jalur tengah mudik di saat ini? Ya baik, Sarah, untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Tanjung Sari, maksud kami Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat, hingga siang hari ini memang masih mengalami peningkatan volume arus kendaraan, dan peningkatan ini sudah terjadi sejak dini hari tadi hingga siang hari ini. Dan memang pospol penyekatan Tanjung Pura ini merupakan pos penyekatan awal bagi para pemudik dari arah Jakarta atau Bekasi yang akan menuju ke arah Jawa Tengah via jalur arteri Pantura. Dan menurut pantauan udara tim kami di lapangan, sejauh antrian kendaraan berkisar 1 km menjelang titik penyekatan hingga siang hari ini. Dan sebanyak kurang lebih 50 anggota gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan,
dan Pemkab Karawang dan juga instansi terkait masih melakukan pemeriksaan hingga siang hari ini untuk menanyakan alasan perjalanan mereka dan juga memeriksa kelengkapan seperti hasil negatif COVID-19 yang masih berlaku dan juga surat keterangan perjalanan dari atasan tempat mereka bekerja. Dan sebanyak kurang lebih 300-an anggota yang telah bersiaga di sini dan juga 300 kendaraan yang telah diputar balikan sejak pukul 00.00 hingga siang hari ini dan juga sebanyak 150 kendaraan roda 4 diputar balikan. Bagi pemudik yang masuk dalam pengecualian diperbolehkan mudik harus tetap memenuhi syarat, yakni menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dan juga surat dari aparat berwenang. Sebanyak 2.000 petugas gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan dan juga instansi yang terkait telah bersiaga di 15 titik di sekitar kawasan Karawang ini, seperti pos checkpoint Tanjung Pura tempat saya melaporkan, pos checkpoint kilometer 46 di tol Jakarta Cikampek, pos checkpoint Bundaran Mayasari, pos checkpoint Simpang Mutiara, pos checkpoint Gamon dan juga beberapa checkpoint lainnya. Kami dari kepolisian menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi pos penyekatan Tanjung Pura ini agar menyiapkan kelengkapan seperti hasil negatif COVID-19 yang masih berlaku dan juga surat keterangan dari atasan tempat mereka bekerja. Demikian, kembali ke Anda studio. Baik, dari Karawang kita bergeser ke Pelabuhan Merak. Chelsea, bagaimana penerapan larangan mudik di Pelabuhan Merak saat ini? Ya, Vera, di hari pertama penerapan larangan mudik di Pelabuhan Merak, Banten, hingga kini personel gabungan dari TNI, Polri, dan juga Dinas Perhubungan masih terus bersiaga sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat malam tadi, di mana bisa dilihat saya sekarang berada di salah satu titik penyekatan, tepatnya di depan pintu masuk dermaga 1 hingga 6. Tadi data yang kami dapatkan dari petugas kepolisian tercatat sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 pagi tadi, total sudah ada 34 kendaraan yang diputar balik di titik penyekatan Merak, di mana ini terdiri dari 25 kendaraan beroda 4, 8 motor, dan juga 1 angkutan barang ataupun truk. Dalam hari pertama penerapan larangan mudik ini memang telah terjadi penurunan yang cukup drastis, khususnya bagi penumpang dan juga kendaraan yang berangkat dari Pelabuhan Merak. Tercatat apabila 2 hari lalu ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata perharinya ada 34.000 kendaraan. Tercatat di hari kemarin H-1 larangan mudik hanya ada separuhnya atau sekitar 17.000 kendaraan yang berangkat dari Pelabuhan Merak. Sementara untuk total keseluruhan dari tanggal 28 April 2021 hingga tanggal 5 Mei 2021 kemarin total sudah ada 262.000 penumpang yang diberangkatkan dari Pelabuhan Merak. Ini pun puncak arus mudik juga diprediksi memang sudah terjadi sejak tanggal 3 Mei 2021 kemarin, karena penumpang ini menghindari adanya larangan mudik yang mulai diberlakukan di tanggal 6 Mei 2021 sekarang. Tadi informasi yang kami dapatkan dari pihak ASDP juga rencananya dalam masa larangan mudik hanya akan ada 2 dermaga yang dioperasikan di Pelabuhan Merak untuk menghindari apabila nanti masih ada penumpang yang berdatangan dan memaksa untuk mudik pada masa larangan mudik di tanggal 6 sampai 17 Mei besok. Vera. Ya, Chelsea, lalu apakah masih ada penumpang yang nekat untuk mudik hari ini? Ya, tadi dari hasil pantauan kami, baik itu di dermaga eksekutif dan juga di dermaga reguler, memang masih ada sejumlah penumpang yang masih belum mengetahui terkait dengan larangan mudik ini. Namun, karena adanya petugas gabungan, mereka diberitahukan, disosialisasikan bahwa per hari ini, per tanggal 6 Mei 2021, per jam 00 tidak boleh mudik, sehingga mereka dipaksa harus kembali dan tidak melakukan mudik di tanggal 6 hingga 17 Mei besok. Pun penyekatan ini juga dilakukan di area depan dermaga 1 hingga 6. Yakni para petugas kepolisian ini melakukan penyekatan ataupun pengecekan bagi angkutan-angkutan barang untuk memastikan bahwa mereka ini benar-benar membawa barang-barang ataupun logistik, dan pun mereka apabila ada perorangan ataupun penumpang yang tetap mau berangkat di tanggal 6 hingga 17, mereka wajib menunjukkan surat izin ataupun surat tugas untuk memastikan tidak ada yang kecolongan dalam larangan mudik di tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 besok. Vera.
Baik, terima kasih Valentina Chelsea melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Kemudian sebelumnya ada Sisilia Sinabariba dari Tol Palimanan dan Brigadir Satria dari Karawang. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali teman-teman.